Nah, untuk topik pertama hari ini, kita mau lebih kenal dulu kenapa ya aku merasa begini. Tapi karena yang saya sharingin ini hal-hal yang mungkin lebih sifatnya sehari-hari kita alamin, biasanya tuh salah satu hint di isu atau ilmu psikologi tuh usia tuh ngaruh banget sama isu psikologis yang kita alamin. Jadi saya pengen tahu dulu teman-teman di sini usianya berapaan ya? Saya akan kasih range usianya. Nanti mungkin kalau teman-teman di YouTube saya nggak bisa lihat, tapi mungkin teman-teman yang hadir di sini bisa sharing kira-kira range usianya usia berapa ya? Nah, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini. Jadi range usianya panjang. Jadi saya akan mencoba menyesuaikan tentang apa yang saya sharingin hari ini. Tapi karena yang ikut katekese usianya di usia remaja ya kebanyakan ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa lebih membantu lebih kenal diri ya. Nah, kalau misalnya bisa lihat gambar yang saya tampilkan ini, ada gambar orang sama ada anak yang kecil di dalamnya. Kira-kira apa sih yang dipikirin? Oh ya, saya belum cerita kalau di sesi saya, boleh panggil saya Kak Anas, Bu Anas, Ci Anas juga boleh, serah deh, pokoknya jangan panggil Om ya. Nah, itu saya pengennya di sesi kita bisa menyampaikan apapun pertanyaan yang tentunya ataupun sharing yang tentunya ngerasa aman untuk di-sharing di sekitar 48 orang. Karena ini bukan sesi konsultasi one on one, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau saya kasih pertanyaan boleh dijawab, nggak ada bener nggak ada salah ya. Gitu. Soalnya kalau kita belajar psikologi agak beda sama belajar matematika, walaupun kuliahnya banyak belajar statistik, tapi ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi semua orang punya pengalaman masing-masing. Nah, kira-kira kalau lihat gambar ini, apa sih yang kepikiran di pikiran teman-teman pas melihat gambar seperti ini? Ada ide yang muncul? Atau tentang apa ya ini gitu? Ini bukan pertanyaan ujian, jadi anything that come up in your mind? Ya? Ada jiwa, di dalam jiwa manusia dewasa ada jiwa anak-anak. Di dalam jiwa manusia dewasa ada jiwa anak-anak. Oke. Yang sobat-sobat remaja nih ada pikiran apa? Tentang apa nih? Ingin bebas. Oke. Apa lagi? Pengen eksplorasi. Oke. Apa lagi ya? Pengembangan pikiran. Pengembangan pikiran. Oke. Di dalam diri kita saat ini adalah masa kanak-kanak kita membentuk gitu, masa kanak-kanak membentuk masa saat kita menuju remaja maupun dewasa. Oke, masa anak-anak membentuk kita di masa remaja maupun dewasa. Oke, Ibu udah baca tornya ya Bu ya? Oke, apalagi yang kepikiran lewat lihat gambar ini? Ini tuh menjelaskan kenapa sih kita di keluarga, di dalam rumah, kakak beradik atau dengan orang tua atau dengan pasangan itu suka punya perbedaan persepsi ya. Dari perbedaan persepsi yang bedanya yang satu makannya bubur diaduk, satu nggak diaduk, sampai perbedaan persepsi yang aku maunya gini, kenapa kamu sukanya gini, yang bisa rentan menimbulkan konflik karena itu satu hal otak kita mempersepsikannya beda-beda gitu. Jadi makin kita bisa saling obrolin apa sih dari satu gambar yang sama, mungkin 40 orang di sini punya persepsi beda-beda, kita jadi tahu dia berpikirnya begini, yang ini mikirnya seperti itu. Ada lagi yang punya jawaban lain selain yang tadi udah disampaikan? Jadi nggak ada benar atau salah. Jadi kalau ngerasanya, aduh aku jadi inget masa anak-anak aku yang sering lari-lari. Ada nggak sih yang masa kecil suka main lari-lari atau kebanyakan dilarang suruh di rumah aja? Ada yang suka lari-lari ya? Oke. Atau tadi ya, wah ternyata di diri saya yang udah usia remaja ini ada sisi diri anak-anak, atau di diri yang udah dewasa pun ada sisi anak-anak gitu. Jadi semua jawaban tuh boleh. Oke. Nah, hari ini saya mau membahas bahwa apapun yang kita alamin di 7 tahun pertama kehidupan kita, tadi bahkan ada tentang masa kehamilan, walaupun hari ini baru saya sampaikan secara singkat aja, mungkin minggu depan. Intinya di 0 sampai 7 tahun, nolnya kita itu dari masa kehamilan ya, gitu. Makanya kalau di tradisi Cina kan usia tuh dihitungnya +1 ya, nggak kayak kita lahir. Misalnya saya lahir tahun 90, itu pasti umurnya tuh sekarang 32, kalau pakai hitungan Cina kan 33 gitu misalnya ya. Saya jadi ngerti setelah saya lebih belajar tentang ilmu psikologi tentang ini, karena ternyata apapun yang dialamin orang tua kita waktu kita di kandungan, itu juga membentuk emosi-emosi kita. Dan yang 7 tahun pertama itu ngebentuk kita juga, sayangnya banyak kita nggak sadar gitu. Kalau teman-teman bisa
tarik nafas, terus inget-inget gitu ya. Ingatan paling awal teman-teman, Bapak Ibu, itu usia berapa sih? Kalau saya paling kalau saya tanya Anas jadi manusia, ingatan paling awal tuh umur berapa? Ingatan saya paling awal tuh umur 4 tahun, dan yang keinget itu cuman pengalaman masuk TK pertama kali pakai bajunya, terus takut liatin gurunya. Nah itu ingatan umur 4 tahun. Umur 3 tahun, 2 tahun kalau saya ditanya, saya nggak ingat secara sadar. Tapi yang nggak sadar itu yang kerekam di belakang, di alam bawah sadar, nanti kita akan lihat gitu. Jadi kalau saya ingatan ditanyanya paling awal tuh umur 4 tahun. Kalau Bapak Ibu umur berapa yang paling keinget teman-teman? 3 tahun. Apa tuh Bu ingatannya? Masih baru maksudnya sama orang tua gitu, digendong, diapain gitu. Jadi masih ada kayak flashback ingatannya ya. Oke. Ada lagi yang bisa keinget ingatan awal pertama jadi manusia? Saya juga sering ketemu sama orang yang nggak inget masa SD-nya gitu. Apa yang keinget apa? Kecebur ke got. Kecebur ke got. Itu umur berapa? 4 tahun. 4 tahun. Jadi masih keinget tuh warna-warna hitamnya ya. Iya. Masih keinget ya. Oke, sip. 4 tahun. Ada lagi yang area sebelah sini ingatan paling awal umur berapa? Umur 5? Waktu ke dokter. Ingat nggak tuh ngapain di dokter? Nggak tahu, kayaknya pemeriksaan dong. Oke, tapi ingat suasana ruangannya ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingatan awalnya umur berapa? Ada yang ingat tahu-tahu udah SMP? Oh, yang depan, sorry, aku nggak lihat. Ingatan awal umur berapa? 4 tahun. 4 tahun ngapain? Pertama kali baca koran. Oh, pertama kali baca koran. Jadi inget badannya masih kecil, korannya gede gitu ya. Terus duduk di atas korannya ya. Megang koran gitu. Pegang koran. Ada belum bisa baca? Apa udah bisa? Bisa. Udah bisa baca. Jadi ingat buka korannya sambil bacain gitu ya. Baca dalam hati. Heeh. Oh, oke. Jadi ingatannya itu ya. Menarik sekali. Ada lagi? Ingatan masa-masa awal kehidupan, kalau ditanya kamu jadi manusia, ingatan pertamanya apa? Nggak ada lagi? Oke, nanti kalau ada silahkan sharing ya. Yang tentunya kalau ngerasa nyaman untuk di-sharingin. Nah, menariknya yang membentuk kita sampai hari ini nggak semua tentang yang kita inget gitu. Justru yang kita nggak inget itu yang bukan lebih berbahaya, lebih bisa mempengaruhi kita ya. Karena sesuatu itu nggak kita tahu ini apa ya gitu misalnya. Nah, contohnya itu misalnya kalau kita ngalamin hal-hal yang misalnya bikin kita ngerasa sedih, traumatik di umur 2 tahun pertama kehidupan kita. Karena biasanya manusia itu baru mulai ngomong tuh umur 2 tahun. Kalau yang sesuai tahap perkembangan, mulai bisa ngomong mama, papa, mulai bisa nunjuk tuh umur 2 tahun. Kalau sekarang lagi banyak kasus anak-anak yang speech delay atau terlambat bicara sampai umur 3 tahun, 4 tahun karena pemakaian gadget tiap hari, mereka nggak bisa bicara. Padahal begitu mereka nggak bisa bicara, kena isu emosi. Karena bayangin deh, kita nih kayak orang Indonesia suruh pergi ke negara Thailand, nggak bisa ngomong bahasa Thailand, tapi kita lapar banget, gimana dong? Terus kita nunjuk-nunjuk, orangnya nggak ngerti, makin marah nggak kita kalau lagi lapar, pengen ngomong nggak bisa. Nah, itulah yang dialamin anak-anak yang ngalamin speech delay. Kenapa sih kok mereka tantrumnya lebih sering? Kenapa marah-marahnya lebih banyak? Karena orang mereka pengen ngomong nggak bisa gitu. Jadi pemakaian gadget di bawah 2 tahun itu udah dilarang ya Pak ya, sama kedokteran Asosiasi Kedokteran Anak di Amerika. 2 tahun, di bawah 2 tahun tuh tidak boleh ada gadget sebenarnya gitu. Jadi itu yang kita ingat-ingat tentang ini. Nah, dan untuk kita lebih tahu tentang mengenali kebutuhan-kebutuhan emosi ini, apalagi di usia kita sekarang remaja buat teman-teman ya, terus di usia dewasa, lalu ketika punya pasangan, terus ketika punya anak, ternyata itu ada kaitannya sama kebutuhan-kebutuhan emosi yang kita alami atau tidak alami di masa anak-anak. Ini saya mau sedikit cerita pengalaman saya, mungkin biar Bapak Ibu bisa rasa relate. Saya dari 2016 itu sudah banyak melakukan sesi konseling ke diri saya sendiri. Saya pergi konseling ke psikolog, ke konselor, karena belajar ilmu psikologi satu hal, tapi dari 0 sampai 18 tahun udah banyak pengalaman hidup yang saya alamin. Nah, saya itu anak pertama dari 3 bersaudara, saya perempuan semua saudaranya. Kemudian saya dengan adik saya yang kedua itu bedanya 1,5 tahun. Jadi waktu saya umur 9 bulan, ibu saya udah hamil lagi. Kalau orang-orang dulu mikirnya, oh dekat, lucu ya, suka main bareng, dan emang saya merasa adik saya itu teman main saya juga gitu.
Tapi saya juga suka ngerasa, kok saya gampang ngerasa nggak dicintai ya sama orang tua. Kok saya gampang ngerasa, kayaknya saya nggak berharga deh gitu. Atau saya ngerasa insecure ya kalau bahasa anak zaman sekarang gitu. Nah setelah saya menjalani sesi-sesi konseling, saya jadi baru tahu kalau isu-isu emosi saya itu salah satunya adalah pengalaman waktu mama saya tahu dia hamil. Waktu mama saya tahu dia hamil adik saya, itu saya umur 14 bulan. Jadi belum bisa ngomong dong, umur 14 bulan ya masih cadel-cadel gitu. Pas dia tahu hamil saya, yang tadinya dia lagi nyusuin saya, hari itu juga diberhentiin nyusuinnya. Makanya zaman sekarang ada pendekatan menyapih pelan-pelan ya, winning with love. Karena segala sesuatu yang tiba-tiba buat anak kecil itu sangat traumatik gitu ya. Walaupun traumatik itu kalau orang pikiran harus dipukulin, digebukin, atau orang tuanya pisah. Padahal itu yang tadinya saya asik-asik tidur sama mama saya tiap malam disusuin, tiba-tiba hari itu dan seterusnya saya nggak di briefing apa-apa, nggak boleh tidur sama mama saya. Terus habis itu saya langsung diberhentiin asinya, ternyata itu kesimpan di di alam bawah sadar. Dan lewat proses sesi konseling maupun ada namanya brain spotting terapi, sekarang lagi cukup ngetren di Jakarta, bisa di googling. Itu saya jadi tahu, oh isu insecure saya akarnya di pengalaman 14 bulan. Sementara sekarang saya umur 32 tahun gitu. Jadi kan kayak, oh ternyata akarnya itu ya pengalaman di 7 tahun pertama kehidupan gitu. Jadi itu yang ketika kita udah tahu dan kita pulihin, oh ternyata saya jadi lebih bisa punya relasi yang lebih baik sama adik saya. Saya sendiri dengan diri saya lebih ngerasa good enough gitu ya. Makanya saya bikin buku judulnya Kamu Tak Harus Sempurna. Karena sering gak sih di sini, apalagi mungkin teman-teman remaja sering ngerasa aku pengen perfect kayak si ini, si itu, atau kok aku dituntut harus bisa perfect terus ya, dan itu bikin kita lelah. Ngerasa gitu nggak? Kalau kita kaitin sama katekese, padahal Tuhan Yesus tuh mencintai kita apa adanya, bener gak? Kayaknya cinta Tuhan itu juga membantu pemulihan psikologis kita loh, karena kalau kita meyakini dan merasakan kalau Tuhan itu mencintai kita apa adanya dan kita berharga seperti biji matanya, mudah-mudahan pemahaman itu membantu juga proses psikologis kita untuk oke, kalau saya tidak bisa merasakan diri seberharga yang Tuhan lakuin ke saya, mungkin ada hal-hal yang perlu saya kenalin dalam diri dan saya proses gitu. Nah, jadi itu yang kaitannya mengenali kebutuhan emosi. Nah, ini ada kebutuhan emosi yang mungkin terlalu kecil kelihatan di sini. Saya akan membacakan untuk teman-teman nanti sadari ke dalam diri. Karena ini pertemuan pertama ya, jadi nanti silahkan teman-teman sadari dan kenalin. Ini kebutuhan emosi masa sekarang sebagai remaja, sebagai umur 25-an, 29, 30, umur 40, 50 atau umur 70, atau ada kaitan dengan kebutuhan emosi di masa kecil gitu. Jadi ini kita kalau kayak main biliar, kita bisa tembak dari mana aja, yang penting kenalin dulu nih, karena kan kita punya peribahasa ya di bahasa Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan-jangan kita susah sayang sama diri kita sendiri, karena belum benar-benar kenal sama diri yang di dalam kita. Tapi mudah-mudahan kalau kita lebih kenal sama kebutuhan-kebutuhan emosi aku, gimana cara memenuhinya sendiri, nanti kita pelan-pelan belajar cara memenuhi kebutuhan emosi sendiri, supaya nggak terlalu berharap sangat kuat ke orang lain di luar diri. Mudah-mudahan kita jadi makin sayang sama diri, dan kalau kita makin menyayangi diri, Tuhan juga bisa lebih hadir dalam hidup kita di dalam keseharian gitu. Oke, jadi silahkan duduk yang santai, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik. Ada yang mau ke toilet dulu? Nggak ada? Oke, nah sambil duduk santai saya akan mengajak Bapak Ibu untuk relaksasi ya, karena ada kaitan sangat erat antara emosi dan bernafas. Ada yang menyadari nggak kalau lagi intens ngerasain cemas atau sedih ataupun marah, napasnya gitu ya. Dan begitu kita napasnya lebih pelan, lebih lambat, lebih tenang, saya izin buka masker ya biar kelihatan. Jadi kalau misalnya nafasnya lebih tenang kayak rileks, santai, itu pelan-pelan emosinya juga lebih tenang. Makanya kalau di ajaran saudara kita di agama Islam ada namanya istighfar ya. Istighfar itu ternyata nafas dulu nih. Sebelum apapun yang terjadi nafas dulu. Di ajaran Buddhisme juga banyak latihan nafas. Saya pernah ikut Christian meditation, itu juga latihan nafas itu penting sekali. Jadi kalau mau memproses emosi, itu kita perlu bernafas gitu. Jadi melengkapi kenapa di gereja kita diajarin berdoa. Saya tuh datang dari keluarga yang kecemasan tinggi, Bapak Ibu, atau adik-adik dan teman-teman. Saya waktu SMP, kalau teman-teman lain ujian, tangan saya tuh keringet dingin. Ada nggak yang kalau ujian tuh tangannya keringet dingin? Dan itu kalau ini keringet dingin dari SD. Sampai kalau misalnya lagi ngerjain ujian, yang pakai kertas zaman dulu ya, tangan saya harus dikasih tisu.
Kalau enggak itu netes, robek itu kertasnya jadi nggak bisa dinilai. Dulu waktu saya SD nggak ada yang kasih tahu bahwa kecemasan tinggi ini tuh perlu dibantu profesional. Jadi seringkali kalau saya menyampaikan, aduh saya takut nih mau naik kelas atau mau masuk sekolah lagi habis liburan kayak gini ya. Saya bisa bilang ke orang tua saya, mah Anas cemas banget nih besok mau masuk sekolah lagi. Ngapain gitu aja cemas kayak gitu tuh. Atau sering dibilang sama orang, gak usah cemas gitu. Setelah saya lebih dewasa saya mikir kalau mengelola kecemasan segampang itu kayak ngelap kaca, saya juga pengen, cuman gak tahu caranya. Nah di usia SMP saya tuh sering banget ngalamin kalau mau ujian, itu saya sakit asam lambung gitu ya. Jadi kalau dulu SMP tuh langganan ke dokter internis karena asam lambung naik dikasih antibiotik. Baru kemudian umur 17 tahun saya pertama kali konseling ke psikolog. Di situ selain kalau lagi kambuh asam lambungnya, saya juga diajarin cara-cara mengelola kecemasan. Nah setelah itu kayak misalnya hari ini saya ngomong sama teman-teman di publik, saya udah gak basah tangannya gitu. Ternyata kecemasan itu bisa dipulihkan gitu kalau kita tahu caranya. Nah, balik lagi ke soal mengenali emosi ini. Jadi hari ini kita mau kenalin dulu aja. Jadi ini bukan sesi kayak KKR bikin nangis-nangis enggak. Kita cuma mau kenalin kecil-kecil kayak ciprat-ciprat air gitu ya. Mengenali kebutuhan emosi kita dulu dan mengenali mana sih yang ini penting buat saya. Karena ini nanti kita juga belajar menariknya kata-kata ya. Kadang kalau kita nggak paham kita memakai kata-kata dengan ngasal atau dianggapnya ngomong kayak gitu doang mah udah biasa kali orang dikasarin, tapi kata-kata ini ngaruh banget loh ke sensasi tubuh kita, ke emosi kita. Jadi kita mau mengizinkan diri mendengarkan, nanti saya akan bacain setiap kalimat kebutuhan emosi ini, dan kalau ini adalah emosi yang penting buat teman-teman, nanti silahkan rasakan ada nggak sensasi yang muncul kayak dek atau kayak oh iya ya ini penting atau biasa aja pun juga nggak apa-apa gitu ya. Oke silakan duduk dengan santai, kakinya menempel ke lantai gitu ya. Duduknya boleh tegak, rileks tapi tegak gitu ya. Terus kita mau bernafas sama-sama. Saya mau mengajarkan cara nafas. Ini tips praktis supaya mulai dari hari ini nanti Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik pulang udah lebih punya tips tipis-tipis ya kalau bahasa anak zaman sekarang. Tips tipis-tipis untuk mengelola emosi ya. Caranya adalah nafasnya, tarik nafas yang dalam, perutnya dikembungin. Buang nafas, perutnya dikempesin. Belly breathing, kalau ada nggak yang suka yoga? Nah itu juga dilatih di yoga atau kalau kita paduan suara ya. Gitu. Jadi tarik nafas yang dalam, perutnya dikembungin. Buang nafas, perutnya dikempesin. Oke, kita akan bernafas sama-sama. Saya akan memandu, jadi ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk lebih rileks, santai, lebih fokus di saat ini dan kini. Kita letakkan sejenak di depan pintu semua hal-hal yang lagi kita pusingin, hal-hal yang kita lagi pikirin. Taruh dulu depan pintu, hari ini kita hadir dengan keseluruhan diri kita. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Kalau pikirannya kemana-mana nggak apa-apa, fokuskan lagi perhatian hanya pada nafas yang dihirup dan nafas yang dihembuskan. Sambil terus bernafas beberapa kali dan silahkan Bapak Ibu, adik-adik dan teman-teman nikmati ritme nafas yang teman-teman rasa cocok. Apakah ritme nafas segini atau nafas lebih pelan atau lebih lambat atau lebih cepat atau biasa aja. Setiap orang boleh menentukan ritme nafas masing-masing. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Boleh tutup mata, boleh melek. Kalau teman-teman punya banyak pengalaman kekerasan di masa kecil, apalagi kekerasan seksual, silahkan buka mata. Karena kalau langsung tutup mata, kalau belum pernah memproses pengalaman traumatiknya, itu dia bisa muncul flashback cepet banget. Jadi melek aja nggak apa-apa, tapi kalau nyaman tutup mata, boleh tutup mata. Sambil terus bernafas, tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk lebih rileks, lebih santai. Fokus di saat ini dan kini, hanya hadir untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang dalam hidup terlalu banyak hal yang kita lakukan untuk orang lain atau melihat handphone, sosial media, YouTube sampai kita lupa gimana sih rasanya balik lagi ke diri kita sendiri. Menyadari nafas dan mengamati nafas kita. Take your time. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Sambil teman-teman terus bernafas, rileks dan santai, izinkan saya untuk membacakan
kebutuhan-kebutuhan emosi dasar manusia. Dan silahkan teman-teman merasakan aja rasanya gimana. Karena nanti saya akan munculkan lagi slide-nya setelah teman-teman selesai sesi relaksasi ini. Dan kita bisa baca lagi. Hanya dikenali aja di tubuh ya rasanya. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Ajak tubuhnya, ajak pikirannya untuk rileks, untuk santai, untuk fokus di saat ini dan kini. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diterima. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Rasakan ke diri sendiri, ada nggak ya pengalaman hidup di mana aku merasa diterima? Atau pengen banget diterima tapi hampir nggak pernah ada pengalaman yang ngerasa diterima. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Atau orang lain, misalnya orang tua, temen, udah bilang aku terima kamu kok, tapi kita rasanya dalam diri tuh ngerasa gak diterima. Jadi kok gak sinkron ya rasa di dalam sama yang orang omongin, itu juga silahkan teman-teman kenali dan sadari. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dihargai. Merasa dihargai yang versi aku tuh yang kayak gimana ya? Apakah muncul pengalamannya atau situasinya, atau belum pernah nih seumur hidup merasa dihargai dan aku pengennya kayak gini nih situasinya, oh ditatap kayak gini, ditepuk kayak gini, diomongin I'm proud of you misalnya. Jadi silahkan teman-teman kenali dan sadari. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Kalau kerasa mulai sesek atau berat, boleh tarik nafas lebih dalam, buang nafas dan lebih panjang, atau bersuara. Tarik nafas yang dalam, buang nafas bersuara, gitu. Karena yang penting rileksnya ya. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan, buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dikagumi. Merasa dikagumi waktu kita umur 5 tahun, waktu kita jadi anak remaja, sama dikagumi waktu usia dewasa itu beda-beda perilakunya. Tapi rasanya tuh mirip. Kira-kira kayak apa ya pengalaman butuh merasa dikaguminya ini? Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diapresiasi. Apakah dalam hidup sebagai anak-anak kecil, SD, remaja, sampai usia sekarang udah ada pengalaman merasa diapresiasi, atau ada tapi kurang memenuhi, atau udah cukup gitu kita kenalin. Namanya kebutuhan emosi ini kayak kebutuhan minum air. Jadi kalau kita butuh airnya 2 liter sehari, mungkin 500 cc ada, 200 mili ada, tapi yang kita butuhin sebenarnya sampai 2 liter. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didukung ketika aku butuh. Kayak apa ya, merasa butuh didukung pas usia kecil. Oh, waktu itu aku ada lomba karnaval, aku pengennya orang tua aku datang, tapi waktu itu mereka lagi sibuk kerja. Jadi mereka nggak ada, teman-teman aku yang lain ada temennya, ada orang tuanya. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dipercayai. Dipercayai sebagai anak tuh kayak apa sih? Misalnya kalau kita cerita didengerin, atau lebih sering ngalamin, kamu mah anak kecil doang ngapain sih ngomong kayak gitu misalnya. Silahkan disadari, dikenali, kalau ada sensasi tubuh yang muncul disadari aja. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dianggap mampu. Nah ini biasanya terkait sama urutan kelahiran di rumah nih. Ada anak-anak pertama yang terlalu sering dianggap mampu padahal harusnya masih usia anak-anak. Ada yang anak tengah atau anak terakhir harusnya dianggap mampu, selalu dilayanin terus, makanya nggak berkembang nih kemandiriannya. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diperhatikan yang versi aku. Kira-kira diperhatiin kayak apa ya waktu kita anak-anak dulu butuhnya? Silahkan dikenali. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan.
Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dimaafkan ketika aku lagi butuh dimaafin. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa bebas yang versi aku. Kadang-kadang yang bikin konflik antara anak dengan orang tua karena merasa bebas versi anak sama orang tua berbeda nih. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa didengarkan. Bukan cuma dikasih nasihat terus, tapi aku pengen loh didengerin juga. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dicintai yang versi aku. Kadang-kadang orang tua pikir kita kasih kamu sekolah, kasih kamu makanan itu dicintai. Tapi kadang buat anak apalagi di usia kecil, aku dicintainya dengan ditemenin main. Itu suka berbeda seperti itu. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa aman secara emosi. Buat seorang anak kalau dulu sering ngerasa diancam atau kamu kalau nggak gini mama tinggal ya, kamu kalau nakal terus mama taruh panti asuhan ya, itu membuat kita merasa nggak aman secara emosi hanya dengan ancaman. Apalagi kalau beneran dilakukan. Beberapa orang pernah ngalamin di masa kecil diseret keluar rumah, ditaruh depan rumah dikunciin. Buat anak di bawah 7 tahun nggak punya konsep waktu. Jadi kalau dia dikunciin mungkin cuma 10 menit sebenarnya dia ngerasa itu lama banget. Dan itu bikin dia ngerasa takut apalagi tempatnya digelapin. Jadi sebenarnya kita punya kebutuhan emosi untuk merasa aman. Bukan hanya aman secara fisik tapi aman secara emosi. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. 3 lagi yang terakhir, aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa diperlakukan adil. Seringkali karena beda usia dengan kakak atau adik, kita suka ngerasa kok yang ini lebih dibela aku enggak atau sebaliknya. Gimana tuh rasa sensasinya di tubuh? Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Aku punya kebutuhan emosi untuk merasa dipahami yang versi aku. Aku juga punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa dianggap bernilai, berharga. Aku nih berharga gak ya buat orang tua aku? Apa mereka lebih berharga sama kerjaannya ya gitu. Tarik nafas yang dalam, perut dikembungkan. Buang nafas, perut dikempeskan. Dan yang terakhir, aku punya kebutuhan emosi dasar untuk merasa berharga yang versi aku. Tarik nafas yang dalam. Buang dengan bersuara. Sekali lagi tarik nafas yang dalam. Buang dengan bersuara, dan silakan bernafas biasa, boleh membuka mata pelan-pelan dan kembali ke ruangan ini. Tarik nafas lagi. Ada bawa minum, kalau butuh minum, boleh stretching badannya, boleh gerak-gerakin badannya. Oke. Ada yang tidur nggak apa-apa, kayaknya boleh masuk ke alam bawah sadar kalau tidur. Oke, dari kita latihan mengenali kebutuhan emosi dasar, Bapak Ibu, teman-teman ini bukan sesi konseling, ini cuma exercise aja. Dari Bapak Ibu hari dan teman-teman adik-adik mencoba mengenali kebutuhan emosi dasar, tadi pas lagi bernarik nafas, terus saya bacain kebutuhan emosinya, ada sensasi yang muncul nggak di tubuh atau ada pikiran yang muncul, apapun. Pikirannya jadi ngawang atau nggak ada sensasi pun nggak apa-apa. Maksudnya ini bukan pelajaran PPKN yang harus ngasih jawaban yang diinginkan oleh gurunya ya. Jadi silakan berikan ya. Badan jadi lemes. Badan jadi lemes. Lemesnya di mana? Atau kayak rasa jatuh. Oh jatuh, oke. Terus tapi di dada, di kepala ada sensasi terus. Ada apa-apa. Dari kalimat-kalimat yang aku kan nggak bacain semua nih, tapi dari yang aku bacain ada yang kerasa nyes atau kayak iya nih gue butuh ini gitu. Semuanya sama-sama butuh atau sama-sama biasa aja? Sama-sama butuh, oke keren, thank you. Waktu saya pertama kali melakukan exercise ini buat diri saya baru tahu kalau saya tuh segitunya butuh ngerasa ditemenin waktu kecil. Karena saya anak pertama, yang tadi adik-adik saya beda 1,5 tahun, adik berikutnya 8 tahun, selalu Kak Anas bisa sendiri kan? Oke, Kak Anas pergi sendiri ya. Padahal walaupun bisa, anak kecil tuh sebenarnya ada butuh ditemenin juga gitu. Jadi oh ternyata ini nih kebutuhan emosi yang saya butuhin dan jadi nanti kalau kita di sesi minggu depan, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman masih hadir. Jadi saya nemuin benang merah atau korelasinya. Kenapa ya di usia
mahasiswa atau usia dewasa, saya tuh butuh banget ngerasa ditemenin sama pasangan saya. Dan kalau nggak ditemenin tuh rasanya bete banget, ternyata bukan dia masalahnya nih kebutuhan emosi si anak kecil yang belum dipenuhin gitu. Jadi seringkali 80% isu relasi itu isu emosi masa kecil yang belum kita kenalin dan belum kita penuhin. Jadi berharap orang lain yang memenuhi padahal harusnya diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi sensasi apa lagi yang muncul pas tadi coba latihan relaksasi mengenali kebutuhan emosi? Berat di Berat. Pengen nangis nggak rasanya? lebih ke sesek gitu ya. Ada kata-kata tertentu kebutuhan emosinya yang keinget seseknya di kata-kata kalimat apa? Kecil. Banyak ya, berarti semuanya semua butuh ya. Oke, thank you. Minum air putih ya. Tadi sih yang terasa agak ketat dadanya, sama kayak dorong ke bawah gitu. Dorong ke bawah. Ke bawah. Nah itu yang pas dibicarakan kayaknya yang paling terasa itu pas ngomong ketidaksesuaian, ngomongnya diterima tapi sebenarnya perilakunya enggak gitu. Jadi Nggak sinkron. enggak sinkron. Rasanya sesek ya. Pikir ini orang beneran ngomong yang bener atau sebenarnya cuma pengen buat aku merasa lebih baik sementara aja gitu loh. Jadinya kayak susah trust ya. Oke, jangan jadi skeptis ya. Oke, thank you. Bisa ngerasain sensasinya. Ada lagi yang bisa kerasa sensasinya atau nggak ada juga nggak apa-apa? Ya. Tadi sempet nangis. Ditemenin. Ditemenin, iya. Jadi kurang lebih mirip sama aku ya, butuh ngerasa ditemenin tapi kayaknya udah bisa sendiri, ayo kamu sendiri gitu, kuat-kuat gitu ya. Oke, thank you, take your time minum air putih. Ada lagi yang lain? Sambil mengingat-ingat dan kan untuk cerita itu butuh keberanian ya, saya akan membagikan post-it dan silahkan, nanti kalau kurang pakai kertas di sini ya. Saya akan bagikan post-it, silahkan teman-teman tuliskan 5 kebutuhan emosi dasar yang kerasanya tadi pas lagi dialamin, ini nih kebutuhan yang penting buat aku nih gitu. Kayak kebutuhan ngerasa ditemenin, butuh merasa berharga gitu. Nggak usah tulis nama, ini cuma buat lebih jelas sama diri sendiri aja. Boleh tolong bantu dibagiin? Kayaknya kurang deh. Nanti kalau kurang pakai kertas, ada nggak yang punya kertas? Ditulis aja. Ada bolpen, kalau nggak ada bolpen juga. Pakai kertas sendiri juga boleh. Atau tulis dulu di HP biar inget mumpung masih ada sensasinya. Di area sini ada tadi ada ngerasain tertentu pada saat dibacain kebutuhan emosi dasar. Ya? Rasanya apa? Flashback. Muncul memorinya ya. Is it a good one or not? Not. Oke. Ada lagi yang bisa kerasa tertentu? Thank you ya, udah coba ya. Jadi kita hari ini coba tipis-tipis. Jadi bayangin ya, saat baru dibacain kalimatnya aja bisa keinget pengalamannya ya kayak film ya. Jadi makanya itu saya jadi paham kenapa sih kita dalam spiritualitas kekristenan diajarin untuk berhati-hati dengan kata-kata kita ya. Karena kata-kata itu langsung mengakses area tertentu di otak kita. Dan sebaliknya juga lewat kata-kata firman Tuhan jadi lebih nyata karena memang kata-kata itu sangat powerful ketika dibicarakan. Oke. Yang depan mungkin nggak kelihatan ya, yang kelihatan dari sini ya. Di depan bisa digedein nggak? Coba ditulis, kalau 5 susah 3 juga nggak apa-apa. Jadi mengenali 3 kebutuhan emosi dasar yang kayaknya aku tuh butuhin deh di masa sekarang atau di masa anak-anak. Ada yang keingetnya masa sekarang boleh. Ada yang bisa inget masa kecil tuh kayaknya aku dulu butuhnya ditemenin, butuhnya diomongin, dihargai atau dicintai gitu. Yang versi aku gitu. Nah sambil silakan teman-teman nulis, kita mau belajar teknik kedua nih. Kenal emosi, yaitu intensitasnya. Jadi setiap emosi ini ada namanya termometer emosi. Ada yang udah pernah dengar belum termometer emosi apa? Jadi termometer emosi itu kita belajar mengenali ke diri kita dari skala 1 sampai 10
seberapa intens sih rasanya pengen butuh ditemenin. Misalnya, kalau buat saya intensitasnya tarik nafas yang dalam, dirasain, kayaknya saya tuh intensitasnya butuh ngerasa ditemenin tuh 9 dari 10. Boleh juga 7 dari 10, itu ini gak ada bener, gak ada kira-kira sendiri buat diri sendiri. Atau aku tuh butuh ngerasa diperlakukan adil karena aku tuh gak suka apa-apa harus ke Anas, apa-apa anak pertama. Aku butuh ngerasa diperlakukan adil, itu rasanya intensitas 9 dari 10 misalnya. Tapi ada juga yang kayak, kayaknya gak seintens itu, rasanya 7 mungkin dari 10 boleh juga. Gak ada bener, gak ada salah, ini cuma lagi kenalin diri sendiri aja. Atau aku butuh ngerasa ditolong waktu kecil sebenarnya. Intensitasnya berapa tuh? Ada yang 7 dari 10, ada yang 8. Kadang-kadang kalau kita baru langkah awal kenal emosi dan kebutuhan emosi kita, lebih gampang cari yang intensitasnya lebih tinggi. Kalau yang intensitas kecil agak susah, nanti pelan-pelan bisa. Tapi ada yang mau ditanyain? Enggak? Oke, masih memproses. Atau juga ada orang yang aku tuh ngerasanya gak dianggap mampu terus sama orang tua aku, bahkan sampai umur segede gini gitu. Itu ngerasa butuh dianggap mampunya berapa sih kalau dari 1 sampai 10, jadi 10 tuh yang intens tinggi banget, 1 tuh kecil gitu. Kalau buat yang sudah nulis, kan gak usah pakai nama. Kalau berkenan, boleh tempelin di sini supaya nanti saya bisa baca. Tapi kalau mager ya udah nggak apa-apa. Atau mau kasih ke saya supaya saya bisa baca, nggak usah harus tahu orangnya, ya. Tadi kayak ngambang gitu, kayak mau hilang, enak kayak sunyi gitu, kayak di sorga kayak gitu. Enak banget. Terus enak kayaknya. Dan juga yang saya mau tanyakan lagi, kenapa tiap malam saya suka ngimpi? Kenapa ya? Mimpinya tentang apa tuh, Pak? Mimpinya tentang ada yang mau kasih uang, ada yang mau ngudak-ngudak saya. Terus pas udak-udak langsung saya menteriak. Terus anak-anak kos kaget, tuh si opa kenapa katanya, sampai bangun. Tiap malam saya pasti ngimpi. Mimpi itu juga bagian dari emosi-emosi alam bawah sadar yang ketekan. Opa masih suka nulis, masih bisa nulis. Nah kalau bisa ditulisin dulu tiap hari mimpinya apa, nanti minggu depan ketemu saya bacain. Mimpi orang-orang yang udah meninggal saya impiin. Itu ada tema-temanya, nanti coba ditulis dulu ya, supaya saya bisa membantu. Soalnya saya bukan ahli nujum nih, mesti baca data baru ngerti. Oke? Ada yang oke, thank you. Ya, sip, thank you. Ini kayak ngasih uang persembahan ya. Ada lagi? Thank you. Ya, thank you. Ya. Bu ini boleh bantu saya taruh di situ biar saya bisa baca di meja. Oke, ada lagi? Ya. Susah nggak menemukan 3 kebutuhan emosi dasar atau 5 kebutuhan emosi dasar? Susah atau gampang? Apa? Gampang. Oke. Ada yang merasa susah? Ketemu intensitasnya mudah atau gampang? Kayak dari 1 sampai 10 seberapa intens ya? Jadi intens tinggi. Oke, mantap. Udah sebelah sini? Oke. Kenapa saya memberikan kertas dan ini akan kita bikin summary sama-sama supaya sering gak sih ngerasa aku sendirian yang ngerasain gini, apa orang lain juga ya? Suka ngerasa gitu gak sih? Ini aku yang aneh
kayaknya orang lain di Instagram, di TikTok hidupnya happy-happy aja, kok aku suka insecure ya sama diri aku ya. Kok aku suka ngerasa terlalu banyak hal yang aku pikirin, terlalu banyak hal membingungkan, ini aku doang atau orang lain juga gak sih gitu. Dan karena kita belum biasa membicarakan kebutuhan-kebutuhan emosi, kita jadi gak tahu loh bahwa ini pengalaman kolektif, semua orang juga ngerasain ini. Makanya gak usah nulis nama, nanti kita karena ternyata mungkin ada banyak yang mirip gak tuh Kak Indi? Banyak yang mirip ya kebutuhan emosi-emosinya ya. Oke, coba kita lihat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 10 kertas yang berhasil dikumpulkan, ini kayak survei ya, kayak sampel ya. Itu banyak loh yang butuhnya itu merasa diterima. Nah, itu juga terkait nanti pengalaman kita di katekesi juga ya, bagaimana kita merasa lewat pengalaman kita sama Tuhan, kita lebih bisa merasa diterima sebagai apa adanya kita. Lalu juga ada kebutuhan emosi untuk merasa didengarkan ya, gitu. Juga kebutuhan emosi untuk merasa aman, untuk merasa dilibatkan, butuh merasa punya privacy nih, dugaan saya yang nulis remaja nih kalau butuh privacy ya. Karena di masa remaja itu kebutuhan yang penting gitu. Jadi salah satu yang saya lakukan kalau saya lagi konseling dengan orang tua dari klien remaja, setelah saya konseling sama anaknya, lalu saya ketemu orang tuanya, saya lagi mengadvokasi orang tuanya, Bu, Bapak bisa nggak ya anak remajanya ini dibikinin kamar sendiri? Karena kamar sendiri buat anak remaja itu fundamental banget loh buat kesehatan mentalnya. Bukan masalah rumahnya gede atau kecil, tapi kadang misalnya rumahnya terbatas dibikin sekat atau gorden aja itu udah membantu. Tapi kalau punya anak remajanya yang sensitif auditori, pendengaran, saya juga sensitif auditori, jadi kalau dengar suara gitu langsung keganggu, nah itu berarti dia butuh kamarnya bisa ada kedap suaranya supaya dia nggak bisa dengar suara dari luar terlalu sering, karena mereka butuh chill time ya, butuh me time gitu. Banyak kasus-kasus kesehatan mental remaja yang cukup bisa diselesaikan hanya dengan dia dikasih kamar sendiri. Bayangin nggak? Jadi kayak oh ternyata tuh penting banget ya punya kamar sendiri gitu. Terus juga banyak yang punya kebutuhan untuk merasa didukung ya. Kadang-kadang kalau kita belum benar-benar tahu spesifiknya, orang lain pikir oh kita udah dukung kamu padahal nggak ngerasa seperti itu gitu. Ada juga yang punya kebutuhan emosi untuk memiliki kontrol, untuk merasa diapresiasi, untuk wah apresiasi banyak nih ya. Nah ini ada penjelasan secara psikologisnya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sadar nggak? Kita kan tinggal di budaya Asia ya, di keluarga Asia. Di generasi kakek nenek kita atau orang tua kita ngalamin nggak sih orang tua kita atau kakek nenek kita tuh suka muji anaknya, kamu bagus loh ngelakuin ini, kamu hebat, atau cuman lebih sering dimarahinnya doang tapi mujinya jarang? Lebih yang mana? Dimarahin doang. Nah, jadi buat orang tua zaman now, mereka jadi belajar dari kekurangan. Kan kalau Tuhan Yesus bilang kita harus memberi dari kekurangan. Nah ini juga orang tua udah berusaha dari kekurangan pengalaman mereka tentang pengalaman emosi. Gak pernah dipuji, taunya cuma dimarahin atau dikritik. Sekarang kalau pas punya anak mesti belajar, berlatih gimana cara memuji dan mengapresiasi anak. Dan itu gak gampang ya, mesti latihan. Termasuk kita sendiri ke diri kita. Ngerasa gak sih teman-teman dalam kepala kita lebih sering mengkritik diri nih. Daripada it's okay Anas, lebih sering kamu gimana sih Nas, masa gitu aja gak bisa. Gimana teman-teman ngerasa gitu gak? Lebih sering mengkritik diri. Nah kritikan yang ada dalam kepala kita, kalau dari ilmu psikologinya, ini adalah hasil pemrograman atau kata-kata yang sering kita dengar di 7 tahun pertama hidup kita sama orang tua ataupun pengasuh kita. Jadi kalau kita tahu, oh ini nih bukan saya yang bikin, ini nih karena pemrograman yang saya dengar dari kecil, kita bisa tarik nafas, terus kita nanti bisa ubah, oh aku mau belajar untuk lebih sayang sama diri aku di hari ini. Nanti kita belajar caranya di pertemuan yang kedua ya. Oke, hari ini kita kenalan dulu sama kebutuhan-kebutuhan emosi kita. Ada juga yang punya kebutuhan emosi merasa ditemenin ya. Jadi karena tadi ya juga merasa bebas, didengarkan, dipercaya. Wah ini kalau dikumpulin bisa jadi data nih. Teman-teman di GKI Perniagaan punya kebutuhan emosi apa aja. Karena kalau udah tahu, oh ya terima kasih. Kalau udah tahu kita jadi lebih bisa memenuhinya. Oh thanks itu. Thank you. Ada yang mau bertanya atau ada rasa sensasi tertentu? Habis dibacakan kebutuhan emosi dasar dan habis mengenali kebutuhan emosi dasar? Cukup bisa kebayang ya? Ya. Ini
ini jadi kan tadi saya ada tulis kayak lebih bisa dipercaya. Kayak misalnya orang kalau saya bohong, terkadang saya ngerasa bahwa masalahnya dengan saya gitu. Maksudnya kalau orang lain bohong kecil-kecil nggak apa-apa lah, saya harus lebih pinter kayak di ngomongin, kamu harus lebih bisa tahu dong kalau orang lagi bohong atau ngomongnya nggak benar, kamu yang harus tahu, bukannya mereka yang harus lebih jujur gitu. Jadi itu jadi masalah sih buat saya. Oke, nanti aku kasih tahu di akhir gimana caranya ya. Oke, ini bisa gerak. Oke, nah ini nanti materi saya boleh dibagikan ke Bapak Ibu yang hadir di sini maupun untuk jemaat GKI Perniagaan yang menonton di YouTube. Karena saya juga bikin versi bahasa Inggris. Karena buat anak-anak zaman now nih kadang bahasa Inggrisnya lebih ngerasa ke hati ya. Atau ini lebih tepat nih, nanti coba dikenalin gitu. Jadi ini salah satu cara self care emosi gitu ya. Dalam sehari-hari kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa tadi kasih waktu 5 menit aja ya, kayak kita renungan saat teduh gitu ya. 5 menit tarik nafas, kenalin kebutuhan emosi, jadi tahu oh minggu ini saya kayaknya lagi lebih butuh ngerasa aman deh. Atau minggu ini kayaknya saya lagi butuh ngerasa berharga deh gitu. Dan dengan kita mengenali kebutuhan emosi ini, nanti kita akan lebih tahu cara memenuhi kebutuhan emosi ini dengan cara-cara yang lebih sehat. Tahu nggak kenapa sih ada orang-orang yang ngalamin kecanduan? Kecanduan tuh macam-macam ya. Ada kecanduan game, kecanduan video porno, kecanduan miras, kecanduan perselingkuhan. Itu karena nggak paham kebutuhan emosinya ini apa yang sebenarnya dia cari dan nggak tahu cara memenuhi secara sehat. Jadi mudah-mudahan kalau kita makin kenalin ini ke diri kita sendiri, karena disclaimernya kalau di ilmu psikologi kita itu nggak bisa ngerubah orang lain, Bapak Ibu dan teman-teman. Kita cuma bisa mengubah diri kita dan mengenali hal-hal apa yang dalam diri kita, dan kalau kita ke orang lain responnya jadi berbeda, mudah-mudahan mereka juga jadi berbeda, tapi kita nggak bisa paksain, oh nih orang dengan begini pasti minggu depan berubah, nggak bisa. Itu makanya butuh kuasa Tuhan ya kalau tentang orang lain. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengenali diri sendiri, belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri sehingga jadi lebih kenal sama diri kita. Nah, kebutuhan emosi ini perlu dikenali supaya kita lebih bisa connect itu nyambung ya, kayak wifi. Kita kan udah nggak bisa hidup nggak pakai wifi nih ya. Jadi kita juga perlu lebih kenal sama diri yang di dalam supaya bisa lebih connect sama diri yang di dalam. Karena connection dan seberapa sehat connection kita sama diri yang di dalam itu menentukan kesehatan psikologis kita gitu ya. Mungkin di sini kurang kelihatan, yang di sini lebih jelas. Itu jadi kesehatan mental tuh seperti spektrum Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi dia kayak warna apa tuh? Kalau di pelajaran biologi kertas lakmus ya, atau kalau di sehari-hari itu kayak lampu merah ya, ada yang kuning, merah, hitam gitu. Jadi yang kita lagi bahas hari ini tuh yang di spektrum hijau sama kuning nih, healthy and coping gitu. Jadi kalau sehari-hari kita perlu kenalin kebutuhan emosi kita, tapi kalau rasanya udah struggling atau apalagi unwell gitu ya, kayak aduh kok ini rasanya nggak bisa ada energi buat bangun dari tempat tidur 2 minggu berturut-turut ya. Rasanya tuh buat mandi aja susah. Oh saya belum cerita, selain tadi saya cerita, saya tuh datang dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi, saya punya kecemasan tinggi. Ternyata di ilmu psikologi tuh ada juga namanya intergenerational trauma ya, trauma yang turun-temurun dari kakek nenek, orang tua ke kita. Kalau kita nggak tahu cara memulihkannya, kalau di ajaran gereja dosa turunan ya, kutuk turunan gitu, ternyata bisa kita ubah nih gitu ya. Nah saya itu juga survivor depresi, jadi saya penyintas depresi, saya mengalami depresi pertama kali umur 17 tahun, sempat sampai nggak bisa sekolah, padahal setahun sebelum saya depresi saya juara 1 gitu. Jadi dari pengalaman saya, ternyata depresi itu nggak ada hubungannya sama IQ nih gitu, karena bisa aja ngalamin. Lalu umur 28 tahun saya kena lagi depresi berat, sampai minum obat psikiater 3 tahun tapi bisa pulih gitu. Nah jadi spektrum ini tuh penting untuk mengenali 2 minggu berturut-turut, rasanya tuh susah gak ya buat bangun dari tempat tidur, 2 minggu berturut susah gak ya buat tidur, dan bukan cuma susah tidurnya, ada pikiran-pikiran ngerasa hopeless, ngerasa gak berharga, gak berdaya, aku nih beban buat orang tua aku, buat lingkungan aku, terus intense hopeless, merasa bersalah, terus guilty feeling, terus ngerasa aduh mendingan aku gak ada di dunia ini, baik yang gak adanya kayak aduh pengennya besok pagi bangun aku udah gak ada, atau aku pengennya menghilang dari dunia ini, itu istilahnya suicide pasif. Jadi udah ada pemikiran mengakhiri hidup tapi masih pasif,
Dan yang mungkin orang lebih tahu dan muncul di berita adalah suicide aktif, kayak misalnya pengen nabrakin diri nih atau jatuhin diri aja, itu suicide aktif. Nah, karena kesehatan mental ini spektrum dan kenapa saya juga mau meluangkan hari Minggu siang saya ke sini untuk bisa berbagi ke teman-teman dari keilmuan yang saya pelajari bahwa spektrumnya luas banget nih. Jadi jangan nunggu sampai di ujung buat cari bantuan profesional kalau misalnya ngerasa udah nggak sanggup, karena di titik tengah-tengah ketika ngerasa duh kok kayaknya udah nggak kayak saya biasanya ya, kok biasanya saya nonton drama Korea saya happy, biasanya olahraga saya happy, kok ini udah nggak bikin saya happy lagi ya, ini kenapa ya, kok sensor emosinya lagi nggak jalan seperti biasanya gitu. Jadi spektrum yang luas ini yang membuat saya kayak yuk kita belajar cara-cara untuk lebih kenal emosi supaya kita bisa membantu diri kita sendiri dulu ya, seperti masker oksigen, bantu diri kita sendiri dulu, baru bantu orang lain. Kalau saya sharing di SMA, bahkan dari sebelum pandemi Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu yang sudah lebih berumur tahu atau enggak, tapi hampir semua SMA di Jakarta, kalau saya datang ke sekolah, jadi bukan ke klinik nih ya, kalau saya datang ke SMA, kasih penjelasan tentang isu kesehatan mental psikologis, pasti ada pertanyaan, temen aku suka cutting-cutting, suka self-harm, aku mesti ngapain gitu. Jadi itu udah kayak epidemi, udah kayak kita sakit flu pilek gitu ya. Dimana isu self-harm pada remaja itu salah satu isu kesehatan mental yang perlu kita seriusin, jangan dianggap itu orang cari perhatian doang deh kayaknya. Atau kayak lebay banget ya anak-anak zaman sekarang, kayaknya zaman dulu kita lebih berat, nggak sampai kayak gitu. Nah ini soalnya ada proses otak yang berbeda di zaman sekarang. Jadi semoga cara tipis-tipis mengenali emosi ini membantu kita untuk lebih sayang sama diri. Oke, saya tinggal 10 menit lagi. Karena kita akan bertemu lagi di minggu depan, jadi nggak apa-apa kalau nanti kepotong ya. Nah, yang setelah mengenali kebutuhan emosi, yang terakhir untuk hari ini, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Nanti Bapak Ibu, teman-teman yang hadir di sini juga boleh request loh dari pertemuan hari ini, kayak, saya pengen tahu tentang kesehatan mental dan emosinya aspek ini Kak Anas gitu ya. Karena kan saya udah kebayang, kayaknya teman-teman butuhnya ini, tapi kalau teman-teman ada feedback, kita kan negara demokrasi ya, jadi boleh silahkan kasih feedback ke saya. Nah, kita tuh punya kebutuhan emosi dan juga punya pesan dari setiap emosi kita gitu ya. Nah, pesan dari setiap emosi kita itu penting kita kenalin. Kalau di film tuh kayak film Inside Out, karena kalau kita nggak kenal ya tadi nggak sayang sama emosi gitu. Pesan dari setiap emosi itu misalnya ada yang tahu nggak emosi marah itu pesannya apa? Kenapa sih kita sampai marah? Biasanya kalau, saya ada yang versi bahasa Indonesia tapi nggak ada di sini. Nanti saya tambahin ya. Kalau kita marah itu biasanya sesuatu itu penting banget buat kita. Ada boundaries kita yang dilanggar atau ada ketidakadilan yang kita alamin. Jadi kalau diinget-inget ya, coba tarik nafas, hembusin nafas pelan-pelan. Ingat gak momen pertama dalam hidup sebagai anak marah itu karena apa? Kalau ingatan saya tuh marah pertama kali karena adik saya boleh makan permen, saya enggak. Jadi ada ketidakadilan terjadi versi anak-anak gitu, marah gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti pesan di balik emosi marah, kita cuman berhenti di marahnya doang nih. Atau orang-orang sekitar gak boleh marah. Padahal kalau marah berarti ini penting. Pentingnya tuh versi apa sih? Penting karena ngerasa nggak adil, penting karena ada boundaries dilanggar. Jadi di masa remaja saya sama adik saya sering berantem karena masuk kamar saya nggak ketok, itu kan boundaries tuh ya. Atau ada nggak nih dulu zaman saya SD suka nulis diary, udah dikasih kunci, ibu saya buka nggak pakai bilang-bilang. Jadi saya ngerasa boundaries saya dilanggar gitu. Atau sekarang HP-nya dibuka-buka nggak pakai izin, itu boundaries dilanggar juga. Dan juga bahwa ini tuh penting buat saya. Misalnya saya sangat concern tentang isu tentang kesetaraan gender gitu ya. Saya sangat concern sama isu kayak kok bisa sih ada orang dipukulin kayak gini. Saya akan marah banget nih karena itu isu yang penting buat saya gitu. Ada yang ingat gak ingatan masa kecil anak-anak marah tuh gara-gara apa ya? Atau dijanjiin dimasakin tempe geprek gak datang nih tempenya gitu. Karena itu penting buat saya. Ada gak yang ingat waktu kecil yang bikin marah banget tuh tentang apa ya? Gak bisa ingat, nanti mudah-mudahan muncul. Oke, yang berikutnya, yang kedua tuh adalah emosi takut. Waktu kecil sering gak dibilangin, gak boleh takut. Padahal kalau tahu dibalik takut itu sebenarnya kita lagi merasa gak aman. Berarti apa ya, misalnya dulu takut buat ke kolam renang atau takut buat tampil pentas. Kalau sebenarnya takutnya tuh karena dia ngerasa nggak aman, apakah ditemenin di pinggir kolam atau ikut nyebur atau tungguin di pinggir panggung supaya dia merasa lebih aman gitu.
Atau kita juga bisa takut sama sesuatu yang kita nggak familiar. Makanya anak kecil sering takut sama makanan-makanan baru ya. Karena otak ini kayak pemrograman komputer Bapak Ibu dan teman-teman. Dia kayak, saya nggak pernah lihat ini, nggak familiar sama dengan danger gitu di kepala. Makanya kita perlu kenalan dulu sama suatu makanan baru, satu tempat baru, orang-orang baru supaya otaknya ngerasa lebih aman. Lalu yang berikutnya adalah rasa happy, joy. Ada nggak Bapak Ibu, teman-teman yang datang dari keluarga yang nggak boleh terlalu seneng? Kamu jangan terlalu seneng, nanti bentar lagi sedih digituin. Ada nggak yang digituin? Kok saya tuh campuran, ayah saya Jawa, mama saya Chinese, Indonesia, besar di Jakarta. Jadi kalau yang saya tahu banget di budaya Jawa dari keluarga ayah saya tuh nggak boleh terlalu seneng, karena nanti nangis gitu. Ternyata ya kesian ya jadi manusia, Tuhan tuh kasih kita kantong air mata ke semua orang loh. Laki-laki maupun perempuan punya kantong air mata dikasih sama Tuhan atau nyiptain kita. Artinya laki-laki boleh nangis nggak? Boleh, tapi di budaya kita laki-laki boleh nangis nggak? Nah, oke, jadi kita ngikutin budaya apa ngikutin Tuhan? Jadi semua orang baik laki-laki maupun perempuan boleh nangis karena dikasih kantong air matanya sama kok gitu ya. Dan udah ada penelitian kalau penyakit glukoma salah satunya itu karena terlalu banyak nggak nangis gitu. Jadi kalau lebih sering glukoma laki-laki atau perempuan? Nah, jadi penting tuh untuk belajar nangis karena itu merilis hormon oksitosin ya yang bantu kita lebih rileks. Nah, emosi senang itu adalah memberikan kita pengalaman atau pesan ini tuh penting buat kita. Kalau ada yang bisa ingat nggak waktu kecil yang bikin kita ngerasa seneng? Yeay, kalau anak kecil kan senengnya ekspresif ya. Jadi satu badan ikutan, wah seneng. Ada nggak yang masih keinget waktu kecil senengnya tuh yang bikin seneng apa sih? Hal-hal receh juga nggak apa-apa. Pas itu kan udah jam 1 atau jam 2 nih. Terus dibilang ada rumor dari teman-teman bakal pulangnya lebih awal. Terus saya senang udah lompat-lompat di kelas, tatanya gurunya masuk bilang, Fervin ngapain siap-siap pulang ini, tasnya kok udah di-packing semua. Jadi malu lah balik ke. Yang bikin anak senang adalah pulang sekolah lebih cepat gitu ya. Oke, ada lagi yang inget di masa anak-anak yang bikin senang apa? Kalau saya senang banget dulu waktu kecil SD, kalau lihat dari ujung sana, saya di sini, saya lihat dari ujung sana tuh ayah saya udah jemput saya pulang sekolah tapi pakai baju kerja. Jadi dia pas jam makan siang karena kantornya deket, dia datang dulu ke sekolah jemput saya tuh rasanya wah, I'm the most important person in his life gitu. Rasanya penting banget, aku tuh berharga banget karena aku dijemput sama ayahku. Jadi yang bikin orang tua bahagia sama anak bahagia tuh beda banget. Makanya mesti kenalin masa kecil kita supaya kita bisa memberikan pengalaman sama anak yang memenuhi kebutuhan dia. Kalau nggak nih kayak customer service-nya nggak cocok nih, nggak nyampe nih gitu. Tapi tiap anak juga beda-beda. Buat adik saya beda lagi, pengalaman dia yang bikin dia senang adalah diajak main perosotan misalnya. Karena itu banyak kebebasan yang bisa anak alami sambil bermain ya. Ada lagi yang inget masa anak-anak yang bikin happy banget. Atau nggak pernah happy nih masa anak-anaknya ya? Ada yang inget 1 atau 2 contoh lagi di masa anak-anak yang bikin happy ya? Sekolah mati lampu. Di sekolah mati lampu, itu happy. Kenapa? Pulang cepet. Pulang cepet, oke. Jadi kita bisa bikin penelitian, mungkin anak-anak gak butuh sekolah ya kan? Sekolah bikin beban gak sih? Bikin perasaannya banyak gak happy ya. Ada lagi Bu? Ya? Sekolah banjir. Oh sekolah banjir, oke. Kenapa tuh Bu? Jadi libur. Jadi libur. Oke, ada lagi gak yang kesenangannya masa kecil karena sekolahnya? Gurunya rapat. Gurunya rapat. Jadi itu bikin happy karena gak belajar ya. Oke, ada lagi? Kesenangan masa anak-anak? Jadi memang penjelasan, kan saya tuh areanya psikologi klinis namanya ya. Penjelasan psikologinya kenapa sih kita segitu senangnya sekolah dipulangin cepet, dibubarin, sekolah banjir gitu kan ya. Padahal kalau udah gede rumah banjir udah pusing ya. Tapi kalau sekolah banjir ya happy banget. Karena sekolah itu terlalu banyak memberikan tekanan yang tidak sesuai sama usianya anak. Kita butuh tekanan, ada yang belajar jurusan IPA, P sama dengan F per A, rumus tekanan. Kita butuh tekanan tapi yang secukupnya. Kalau tekanannya berlebihan, itu apalagi buat otak anak tuh mesti dibayangin kayak cetakan semen basah. Jadi ada, tapi nggak bisa kita kasih terlalu banyak tekanan-tekanan, baik secara fisik maupun emosi yang ngaruh ke mereka. Kan kalau kita nyetak cetakan semen ya, diginin aja nyetak ya, bakal membekas seumur hidup. Tapi kan kalau udah jadi kuat nih kayak otak dewasa, ngalamin gitu mah biasa, tapi kecil dibully, kecil ngerasa diancam-ancam atau sering lihat ekspresi wajah orang tua tuh kok seringan merengut atau marah daripada happy, itu udah menakutin buat anak kecil. Jadi itu yang
ternyata otak anak-anak tuh kayak gini. Makanya saya jadi semangat banget buat sharing tentang penjelasan tentang otak anak tuh kayak gini gitu. Jadi yang bikin kita happy itu adalah hal yang penting buat kita sebenarnya, termasuk sampai sekarang gitu. Terus juga kalau sedih itu karena kita sebenarnya kalau lagi sedih tuh butuh connect, butuh deket sama orang yang kita ngerasa aman dan kita percaya. Ada nggak yang waktu kecil kalau sedih ada orang tertentu yang dia cari? Misalnya nyari mama kalau lagi sedih, atau saking suruh dianggapnya kuat, akhirnya biasa nangis sendirian. Itu saya waktu kecil lebih sering nangis sendirian. Gak heran emosinya jadi gak pulih-pulih karena seringnya nangisnya sama tembok. Kan tembok itu gak bisa kasih kita feedback. Kalau kita cerita sama orang yang kita percaya, kamu lagi sedih ya, gak enak banget ya, gak nyaman banget ya, namanya validasi emosi, rasanya lebih lega, lebih tenang gitu. Terus kalau ngerasa disgust atau jijik, nah ini menarik banget. Otak manusia, teman-teman, otak kita itu nggak bisa bedain hal yang menakutkan secara fisik maupun secara emosi. Jadi yang bikin jijik secara fisik, yang bikin jijik secara fisik apa? Lihat toilet kotor, apalagi yang bikin jijik? Ludah, kecoa, darah, sama jijik ngebaca berita, kok ada sih orang mutilasi orang gitu, atau kok ada sih pemerkosaan ke anak kecil, kan jijik ya bacanya ya. Itu tuh diproses di otak sama. Gitu. Jadi hal yang menakutkan secara fisik maupun hal yang menakutkan secara emosi dan mental diprosesnya sama. Kan ada lagu kan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kalau teman-teman lebih pilih yang mana? Enggak, dua-duanya betul. Karena sakit hati maupun sakit gigi, patah hati itu sama badan remuk, itu sama diproses di otak. Jadi kayak efek abis kecelakaan sama patah hati tuh efek di otaknya tuh sama. Makanya gak boleh anggap remeh patah hati teman-teman, apalagi yang masih usianya remaja nih. Patah hati yang gak tertanganin bisa jadi awal dari depresi karena dopaminnya hilang, terus kesehatan mentalnya berguling terus. Tapi mudah-mudahan dengan lebih mengenali kebutuhan emosi, lebih tahu cara membantu diri. Nah, yang terakhir trust, itu kita bisa percaya sama orang yang membantu hidup kita. Jadi kalau kita susah percaya orang, kita bisa refleksi, tarik nafas kayak nih orang udah banyak membantu hidup saya belum ya? Atau supaya kita bisa di-trust orang, kita perlu lebih banyak membantu dia. Kalau membantu anak ya versi di rumah ya membantu apa yang menjadi isunya dia ya supaya mereka trust. Atau di gereja ya, kita lebih mudah trust sama orang-orang yang sering bantu di gereja ya. Gitu. Kalau tahu-tahu 20 tahun lagi dia nyolong duit ya baru kecelek nih gitu. Dulu dia baik banget gitu kan. Oke. Terakhir apa ya? Nah, ini penutup buat sesi hari ini yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Jadi kita itu pertama-tama perlu belajar untuk self-care. Self-care itu adalah melakukan hal-hal secara sadar untuk membantu diri kita menjadi the best version of ourselves. Jadi self-care bukan self-care ya. Kalau self-care tuh minyak angin yang iklannya Agnes Monica ya. Ini self-care. Jadi self-care itu karena kan di ajaran Tuhan Yesus aja bilang kasihilah dirimu seperti apa? Sesama. Tapi kadang-kadang kita mengasihi sesama tapi nggak mengasihi diri, bener gak? Nah yang hari ini saya sharing, ajarin atau kasih tips itu mengasihi diri dulu. Karena dengan kita mengasihi diri secara lebih sehat, kita jadi lebih tahu bagaimana mengasihi orang lain dengan lebih sehat. Dan our connection with ourselves, koneksi kita sama diri yang di dalam, set the tone for all relationship in this world. Bagaimana kita berkoneksi dengan diri yang di dalam, menentukan gimana relasi di luar diri kita. Kalau kita biasa mengkritik diri, biasanya kita ke orang lain juga mengkritik diri. Mengkritik orang lainnya maksudnya. Kalau kita udah biasa ke diri, menerima diri secara sehat, oh ya kamu perlu ada yang dikembangin, tapi saya apresiasi kamu juga loh, kamu udah bisa begini, biasanya ke orang lain juga lebih win-win solution seperti itu. Jadi kita mau kasih ruang untuk lebih mengenali emosi di masa kini. Cara latihannya tadi seperti, siapa namanya sorry? Melvin, tadi Melvin tanya gimana ya supaya bisa lebih trust, latihannya namanya membuat jurnal emosi ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, selama 2 minggu berturut-turut atau pas emosi intensnya muncul, itu ditulis tuh kejadiannya apa, emosi yang munculnya apa, tadi udah latihan kan ya. Terus intensitasnya berapa 1 sampai 10, pikiran yang munculnya, aku bilang pikiran kita itu kayak voice over sinetron Indosiar, bener gak sih? Kok aku gitu aja gak bisa sih? Kok dia enak ya bisa kayak gitu? Nah, pikiran-pikiran yang muncul dikutip langsung, gak ada bener gak ada salah, ditulis di sini. Karena otak kita butuh membaca ya untuk bisa lebih jelas. Lalu hal yang kita harapin tuh apa sih baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Tujuannya bukan supaya jadi terkabul, tapi kita lebih ngerti, oh yang kita mauin ini. Kadang-kadang suka bingung kan diri sendiri maunya apa ya gitu ya. Lalu nanti minggu depan kita akan latihan kalimat untuk reparenting diri sendiri. Kenapa sih namanya reparenting? Jadi kebutuhan emosi ini harusnya dipenuhi sama orang tua.
Tapi kan orang tua kita juga belajar dari kakek nenek kita nih yang belum ngerti tentang kebutuhan emosi. Jadi sekarang di usia berapapun teman-teman, mulai dari usia remaja, dewasa sampai usia tadi ada yang 60-70, kita bisa loh berlatih menjadi orang tua versi emosi. Orang tua yang memahami kebutuhan emosi diri kita dengan tadi melatih kata-kata yang besok minggu depan kita akan latih kalimat yang cocok buat versi tiap orang tuh apa sih? Karena di sini ada yang suka ngerasa nggak cocok sama motivator gak? Kamu pasti bisa, buat saya nih orang yang pencemas dibilang kamu pasti bisa, pengen saya gebuk yang ngomong. Soalnya aku tuh udah mencoba semua cara aku bisa tapi aku nggak bisa. Jadi jangan-jangan kalimat yang saya butuhin atau orang itu butuhin beda. Setelah saya melatih buat jurnal emosi ini buat diri saya, ternyata kata-kata yang cocok buat saya itu adalah nggak apa-apa Nas kalau lagi sedih. Nggak apa-apa Nas kalau hari ini masih gagal, besok kita coba lagi ya. Daripada kamu harus kuat, orang lagi sedih masa disuruh kuat, diizinin dulu ngerasain sedihnya. Karena emosi itu kayak sekring listrik, dia nggak bisa naik sendiri kalau dipaksain. Tapi kalau ditemenin, oh ya lagi nggak enak ya, yuk kita boleh deh hari ini males-malesan sejam dulu, besok kita coba lagi. Itu dia lebih cepat naik dibandingin kayak kamu harus kuat gitu. Jadi makin diterima, paradoksnya dia makin bisa naik ke kondisi biasa aja gitu. Dan apalagi buat seorang anak kecil, waktu kita kecil atau sekarang punya anak usia kecil, kalau anak lagi sedih nangis, mereka tuh otaknya tadi kayak cetakan semen basah, nggak bisa dia langsung tenang sendiri. Jadi kan dulu ada masa anak-anak tuh di time out ya. Kamu kalau nangis time out ya, itu malah nggak bagus buat otak mereka, cenderung bikin traumatik. Karena otak anak kalau lagi sedih malah butuhnya gini, mama papa temenin kamu sampai sedihnya selesai, abis itu kita baru ngomong. Kalau lagi masih marah-marah gini mama papa nggak bisa ngomong, tapi aku temenin kamu sampai kamu lebih tenang, kalau udah lebih tenang baru ngomong. Minggu depan kita akan lihat area otak, ini yang nggak usah yang ribet-ribet, kita akan minggu depan lihat area otak secara sederhana, bedanya otak area emosi sama otak area logika. Makanya kalau lagi sedih ditanya, kenapa kamu sedih? Sebel apa bingung nggak? Soalnya tuh area otak yang berbeda. Sedih ya sedih aja dulu. Oh lagi sedih ya udah nangis dulu, yang aman di tempat yang aman, nangis dulu boleh. Kalau udah lebih tenang, kita baru ngomong itu otak logika gitu. Makanya tadi saya pakai banyak latihan nafas supaya connect nih otak emosi Bapak Ibu dan teman-teman sama otak logikanya. Bahasa kan logika bagian prefrontal cortex. Tapi emosi kerasanya di otak amigdala nih, jadi biar nyambung kita butuh latihan nafas gitu. Jadi nanti silahkan dicoba, kalau belum mau dicoba nggak apa-apa, minggu depan kita masih ketemu lagi. Atau buat teman-teman yang remaja bisa coba pakai aplikasi di HP. Ada banyak aplikasi buat mood tracking namanya, nge-track mood. Nah itu ngebantu banget buat kita tahu fluktuasi emosi kita gitu. Nah jadi ini penutup buat saya dari ini, ketika orang tua kita nggak pernah tahu cara memahami kebutuhan emosi kita, yang namanya mereka belum belajar ya, ilmunya belum nyampe nih zaman mereka dulu. Lalu ketika orang tua kita dulu belum tahu cara menamai emosi yang kita rasain, dan selama bertahun-tahun kita tuh jadi lupa dan kehilangan daya untuk yakin dan percaya sama rasa yang dalam ya. Maka tadi saya bilang nggak ada benar salah, rasain yang di dalam, sensasinya rasanya apa. Tapi kita bisa mulai berlatih, mulai dari hari ini dan seterusnya, untuk reparenting diri kita dan lebih kenal emosi kita dari sekarang. Karena healing is possible, pemulihan itu sangat mungkin. Dari segi keilmuannya, pemulihan psikologi sangat mungkin, apalagi kita percaya Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan akan membantu, jadi pemulihan akan sangat-sangat mungkin secara manusiawi dan dibantu dengan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak.